411, episode 78 Klimaks, Zuan 3. Selama petualangannya di Isle of Reincarnators, Yang Haiyong menggunakan tembok yang tidak dapat diidentifikasi. Beberapa kali, dia menggunakan fungsi tahap pertamanya, sistem obrolan, untuk melibatkan Constellation dalam percakapan. Raja Iblis Keselamatan Nim. Tanda hubung titik. Kenapa kamu memanggilku seperti itu? Dari saat tertentu, dia bahkan harus berbicara dengan Kim Dokja seolah-olah tidak ada yang terjadi juga. Untuk sementara di sana, dia begitu ingin menyangkal bahwa Raja Penyelamatan Setan sama dengan Kim Dokja, dan akhirnya mengalami gangguan mental, tetapi dia tidak punya pilihan selain berdamai dengan itu sekarang. Raja Iblis Keselamatan, Yang Haiyong sangat menyukai Kim Dokja, dan si bodoh Kim Dokja tak lain adalah Raja Iblis Keselamatan. Dia hampir tidak berhasil menerima kenyataan itu sekarang. Tentu saja, dia belum 100% menerimanya. Saya sedang berbicara dengan Raja Iblis Keselamatan, Nim. Jadi, Kim Dokja harus tutup mulut. Tanda hubung. Tidak ada yang bisa dilakukan, kalau begitu. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dan berikan jawaban yang saya inginkan. Tanda hubung titik. Jawaban macam apa itu? Sekarang dia secara terbuka bertanya padanya, kesedihan yang selama ini dia tekan sampai sekarang meledak ke permukaan. Mengapa Anda tidak ingin saya bergabung dengan perusahaan Kim Dokja? Dia selalu ingin menanyakan pertanyaan itu kepadanya. Dia menyaksikan rekan-rekannya menggunakan konteks konstelasi, dan sampai ke skenario berikutnya, dan ditinggalkan bersama dengan para guru di belakang skenario. Dia memang ingin pergi bersama mereka. Dia pikir itu akan baik jika dia bisa menjadi salah satu bintang yang bersinar juga. Apakah karena saya tidak memiliki kualifikasi? Mungkin, itu karena saya belum bersama Kim Dokja dari awal skenario. Yang Haiyong ingat saat-saat yang mereka bagikan selama revolusi dunia iblis serta perkelahian seleksi Raja Iblis. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mengalami kebahagiaan pada saat-saat itu, dan sekarang, mereka telah menjadi bagian yang tak terhapuskan dari dirinya. Dan itu sebabnya, dia berpikir bahwa dia juga telah menjadi kawan Kim Dokja sekarang. Tapi, mungkin, dia hanya menipu dirinya sendiri. Saya ingin Anda menjalani kehidupan yang bebas. Kemarahan Yang Haiyong tiba-tiba meluap setelah mendengar jawabannya. Dia ingin balas berteriak dan bertanya, omong kosong macam apa itu setelah mereka sampai sejauh ini. Tapi kemudian, dipaksa dipindahkan ke dimensi lain dan tinggal di dunia iblis, tak satu pun dari itu pilihanmu, kan? Dia tidak bisa berdebat dengan itu. Seolah-olah napasnya terhenti, yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah membaca pesan yang masuk. Haiyong tolong jalani kehidupan yang kamu inginkan. Kata-kata itu berasal dari Raja Iblis Keselamatan. Kata-kata dari konstelasi tinggi dan perkasa, yang kecanduan dongeng menyelamatkan seseorang dan secara berkala mengabaikan hidupnya sendiri. Itu sebabnya kata-kata ini bukan dari teman Yang Haiyong, Kim Dokja. Suaranya tidak bisa didengar lagi. Tembok yang tidak dapat diidentifikasi, berbicara kepadanya. Bahkan dengan dinding yang memungkinkannya untuk berbicara dengan siapapun di dunia ini dalam sekejap, dia tidak bisa mendengar suara Kim Dokja. Dia dengan tegas tetap sebagai Raja Iblis Keselamatan, persis seperti apa yang dia minta darinya. Ayo sekarang, apa yang Anda inginkan dari saya ketika Anda mengatakan hal-hal seperti itu? Petik 2. Itu sebabnya, dia ingin mendengar suara Kim Dokja. Tembok yang tidak dapat diidentifikasi, memakai namanya sendiri. Itu sebabnya, Yang Haiyong berdiri di tempat ini. Tembok yang tidak dapat diidentifikasi, berkembang menjadi tembok komunikasi yang tidak mungkin. Fungsi tahap 2 dari Wall of Impossible Communication sekarang tersedia. Dia membuka kunci kekuatan tembok barunya, membujuk semua rasi bintang yang bisa membantu, dan membawanya ke tempat ini. Semua demi kehidupan yang dia inginkan untuk hidup, dan bukan untuk orang lain. Su cucucut. Wajah para anggota yang terpesona bisa terlihat menatapnya. Yang Haiyong berteriak, ketika sensasi status mengisi kepalanya membuat kesadarannya semakin redup dan redup. Kalian semua, bangun dan mulai bergerak. Saya tidak bisa tetap seperti ini lama. Petik 2. Dia berteriak, pikirannya tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Kehadiran Constellation mengambil alih seluruh badan inkarnasinya. Wall of Impossible Communication, saat ini mengaktifkan Impossible Longing Level 1. Impossible Longing, kemampuan, Wall of Impossible Communication, yang memungkinkan Yang Haiyong untuk membentuk kontrak sponsorship, sementara dengan konstelasi, meskipun dia tidak memiliki dukungan sponsor. Constellation, Prisoner of the Golden Headband, sedang melihat tubuh inkarnasinya. Tahanan ikat kepala emas sage besar, surga setara, Sun Wukong. Menurut Kim Dokja, salah satu rasi bintang terbesar di itu sendiri. Konstelasi yang agung dan mulia itu memindai dunia dengan sikap menyendiri dan sombong, dan berbicara dengan nada suara yang tinggi. Sekarang aku di sini, agak menyebalkan. Yang Haiyong menjadi tercengang oleh itu dan berteriak. Tapi, kamu bilang kamu akan membantu. Dan saya bahkan mendengarkan masalah pribadi Anda juga. Jadi, cepatlah, silahkan. Dari sudut pandangnya,
dia tidak bisa membantu tetapi terperangah dengan situasi ini. Tetapi itu tidak seperti dia tidak bisa mengerti mengapa Sage besar, Heaven's Equal mengatakan itu. Entah kenapa, kondisinya setelah menjelma ke dalam tubuhnya terasa aneh. Jujut. Seolah-olah beberapa makhluk yang berbeda untuk sementara telah menjadi makhluk satu, dan statusnya terasa tidak stabil sebagai akibatnya. Gangguan, yang dia bicarakan mungkin ada hubungannya dengan kondisi itu. Namun, itu adalah masalahnya, bukan miliknya. Jika kamu tidak menepati janjimu, maka rambutmu akan. Aku melakukannya. Lihat, aku sedang melakukannya. Sun Wukong menjawab dengan suara penuh ketidakpuasan dan menggenggam Rui Bang. Status bocor keluar dari tubuhnya menyebabkan beberapa rasi bintang untuk menunjukkan minat mereka. Sage hebat, itu akan menjadi bunuh diri mencoba mengirim mereka kembali. Bahkan jika itu kamu. Dan siapa kamu mungkin? Kurung siku buka. Aku Chok Jun Gyeong. Seolah ingin melawan status Sage Agung, Chok Jun Gyeong membuka dadanya lebar-lebar. Yang pertama tanpa kata mempelajari emosi yang terukir di mata yang terakhir, sebelum mengeluarkan pertanyaan. Hei kau, apakah Anda tahu siapa Master Sun ini? Chok Jun Gyeong membutuhkan 1 atau 2 saat sebelum menyadari bahwa, Tuan Sun, ini adalah cara Sage besar, surga setara menyebut dirinya sebagai. Aku tahu betul bahwa kamu dulu adalah rasi bintang yang terkenal. Bahkan kemudian. Ya, tentu. Sudah terlalu lama sejak aku yang hebat ini melakukan sesuatu dalam sebuah skenario, bukan? Sun Wukong menguap tanpa tertarik dan setelah mengecilkan ukuran Rui Bang, ia mulai menggali telinganya. Chok Jun Gyeong hendak meledakkan atasannya dari kesombongan itu, tapi kemudian. Constellation, Prisoner of the Golden Headband, melepaskan statusnya. Bukan hanya Chok Jun Gyeong, tetapi badan penjelmaan dari rasi bintang lain di dekatnya terlempar ke udara. Matanya terbelalak kaget setelah merasakan kehadiran kuat yang bisa membuat konstelasi lain menyusut hanya dengan melepaskan statusnya. Lihat, bunga api. Salah satu rasi bintang yang menderita berseru kesakitan. Tubuh Jung Hayong dengan grid Sage yang menjelma ke dalamnya sekarang benar-benar diselimuti dengan percikan api yang gila. Bukan hal yang aneh untuk melihat percikan probabilitas muncul ketika Constellation melepaskan status mereka. Masalah sebenarnya di sini adalah kenyataan bahwa daerah ini sedang mengalami skenario ke-89. Di daerah yang bisa menangani sebagian besar jenis probabilitas, pertunjukan bunga api yang menyilaukan seperti itu berarti. Sekarang lihat. Sisi 8 trigram, Bagua, mulai menyebar pada keempat arah mata angin dari Sage besar, Heaven's Equal. Geon Qian, Surga Cakrawala Tae Dui, Danau Marsh Yetli, Jantung Api, Jin Zhen, Guntur Putratsun, Angin, Gamkan, Air, Gangen, Gunung, Gonkun, Tanah Bumi. Surat-surat itu dengan penuh semangat berputar di sekitar Rui Jingubang, Rui Jingubang, dan memancarkan sinar cahaya kemasan. Klon, jarak tak terlukiskan, mendeteksi aura yang kuat itu dan mulai membanjirinya. Cucut. Percikan probabilitas adalah pendahulu dari badai setelahnya. Seolah-olah mereka menerkam mangsa yang enak, klon, jarak tak terlukiskan, membuka rahang mereka sekaligus ke arah Sage besar. Ada total 5, 6 dari mereka. Jangankan konstelasi kelas Fable, bahkan kelas Myth akan merasa sulit untuk berurusan dengan ini banyak. Namun, Sage besar tidak mundur. Saat kabut besar kegelapan menyelimutinya, seluruh sosoknya tiba-tiba bersinar dalam cahaya kemasan cahaya. Dan kemudian, Rui Jingubangnya mulai menembus kabut yang terbuka lebar bersama dengan angin puyuh yang ganas. Kududududu. Tidak pernah, jarak yang tak terlukiskan, rusak setelah diserang oleh Star Relic sendirian sampai sekarang. Tapi kemudian, roda pemintal yang diciptakan oleh Rui Jingubang meningkat jumlahnya menjadi ratusan dalam sekejap dan mulai menggedor klon, dan cukup mengejutkan, pekikan yang mengerikan bergema keluar dari kabut. Gururururuk. Selain itu, salah satu klon bahkan mencoba untuk menghindari Rui Jingubang. Setiap rasi bintang di medan perang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka dari status Sage besar saat ia mewarnai langit dengan hujan cahaya yang spektakuler dan bertarung melawan jarak tak terlukiskan. Itu termasuk Dionysus, Surya, dan Chok Jun Gyeong. Ini adalah teknik kekacauan. Hades segera dan akurat membaca kekuatan hasutan yang merasuki dalam Rui Jingubang yang dipegang oleh grid Sage. Kekuatan itu bukanlah baik atau jahat. Itu adalah teknik Tao yang berbeda yang hanya bisa digunakan oleh Sage besar, yang menyusun fabel unik untuk dirinya sendiri. Mei Houwang, Mi Houwang, Raja Keratampan. The Great Sage, Heaven's Equal. Qitian Daseng. Sang Buddha Pejuang yang menang. Dou Zhan Shengfu. Prisoner of the Golden Headband, Sun Wukong, yang terus ada dengan banyak nama berbeda, sedang bertarung sekarang. Dan dia terlibat dalam pertempuran satu lawan banyak melawan bencana kehampaan, sesuatu yang bahkan Chok Jun Gyeong nyaris tak bisa kalahkan dengan memberikan segalanya. Seolah-olah mereka tidak ingin kehilangan dia, dua rasi bintang memutuskan untuk melempar pada saat itu. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis, sedang mencabut semua kekuatan sejatinya. Konstelasi, Abyssal Black Flame Dragon, meraung seolah-olah dia tidak ingin kalah. Status dua orang ini sedang di-overlay di atas Sage besar.
Api hitam, dari naga dan Helvire, Uril digabungkan menjadi satu dan menyebabkan Ryu Jingu Bang tumbuh ke ukuran yang tidak normal. Dongeng yang dilupakan dalam periode waktu yang panjang telah mulai mendongeng. Dan, bintang-bintang baik, jahat, dan netral telah berkumpul di satu tempat. 3 macam status digabungkan untuk menyebabkan ledakan blind yang menyilaukan. Go! Ryu Jingu Bang, yang sekarang memiliki ketebalan yang luar biasa, menghantam langit. Langit dan bumi berguncang keras, dan gelombang kejut yang sangat besar itu mengubah waktu dan ruang itu sendiri. Pada saat rasi bintang yang berteriak membuka mata mereka lagi, sebuah lubang besar telah terbuka di langit yang pernah tertutupi kabut kegelapan. The Great Sage berbicara, pergi sekarang. 3 orang tidak melewatkan celah itu dan bergerak. Yu Jung Hyuk menggunakan langkah udara untuk berlari di udara. Han Suyong mengendarai klon bayangan naga api hitam sementara Jong Hui Won meminjam sayap malaikat tertinggi untuk menembak secara vertikal. Mereka bertiga menembus kabut kegelapan dan menembus batas langit dalam sekejap. Saat mereka melarikan diri dari atmosfer, gerakan mereka tumpah dengan cepat. Ruang kosmik yang diciptakan oleh bentrokan antara jarak yang tak terlukiskan dan naga terakhir dari Kitab Wahyu dipenuhi dengan sejumlah dongeng yang mencengangkan yang berputar-putar secara tidak teratur. Kef. Petik 2. Darah menetes dari sudut bibir Han Suyong di kepadatan fabel yang luar biasa. Hanya merasakan kehadiran mereka sendirian begitu menyakitkan sehingga tubuhnya terasa seperti akan hancur. Kim Dokja ada di suatu tempat di ruang ini. Tidak lama kemudian, mereka menemukan jejaknya, berserakan seperti remah roti. Hanya dengan melakukan ini aku akan bisa mendapatkan klimaks yang tepat. Sebuah pecahan Kim Dokja melayang tanpa tujuan di ruang kosong. Jong Hui Won adalah orang pertama yang menjangkau, seolah-olah dia menangkap seekor burung yang sangat kecil dan rapuh, dia dengan hati-hati membawa potongan itu ke dadanya. Apakah dia salah dalam berpikir bahwa dia melihat dunia yang jauh? Kim Dokja ingin mencapai di luar penghentian kalimat itu. Setelah menangkap kalimat itu, dan kemudian, satu lagi. Sama seperti melintasi bar monyet, dengan terus bergerak selangkah demi selangkah, mereka akan tiba di ujung jalan ini. Han Suyong berbicara, kurasa kau juga rasi bintang sekarang, Kim Dokja. Semua rasi bintang kecanduan fabel, dan untuk mencapai fabel tunggal yang mereka kejar, mereka memanjakan diri mereka pada setiap jenis fabel lain yang tersedia. Dan itu sebabnya mereka tidak memiliki pengganti sejati untuk diri mereka sendiri. Karena, pada akhirnya mereka harus membuat semua fabel dengan tangan mereka sendiri. Sahabatku akan memperoleh fabel yang seharusnya memungkinkan mereka untuk menentang nebula di luar sana. Bahkan jika fabel itu dimaksudkan untuk orang lain. Sialan, sejak kapan aku meminta kamu untuk cerita seperti ini? Klon, jarak tak terlukiskan, menemukan ketiganya dan bergegas menuju lokasi mereka. Han Suyong menembak api hitam dari tangannya, sementara pedang penghakiman Jong Hui Won mengaktifkan Helvire, Breaking the Sky Swordsmanship. Yu Jung Hyuk mengiris ruang dan membuka jalan bagi mereka. Biasanya, mereka seharusnya tidak mampu melawan bencana ini. Satu-satunya alasan mengapa mereka bisa adalah karena bintang yang ada di ujung jalan itu. Constellation, Demon King of Salvation, masih mengaktifkan stigma, Sacrificial Will level 9. Kehendak pengorbanan, sebuah stigma mematikan yang meningkatkan kemampuan tempur teman-teman seseorang dengan mempertaruhkan nyawanya. Setelah diperkuat oleh cahaya bintang itu, Yu Jung Hyuk mengayunkan pedangnya, Jong Hui Won melepaskan lebih banyak Helvire, dan Han Suyong terus meninju berulang-ulang. Dan akhirnya, mereka mulai merasakan kehadiran samar Kim Dokja. Seperti napas seorang pria yang sekarat, dongeng-dongengnya yang lemah memberitahu mereka tentang lokasinya saat ini. Cucut. Tiba-tiba, status Uril dan naga api hitam mulai berkurang dengan cepat. Dengan kata lain, mereka akhirnya mencapai batasnya. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis mengeluarkan peringatan. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan bahwa dia perlu menggunakan kamar mandi dan akan lebih sulit untuk menggunakan kekuatannya. Mereka akhirnya melihat bintang pucat dan samar di sisi jauh kabut tebal kegelapan. Yu Jung Hyuk dan Han Suyong sama-sama melihatnya. Rasanya sangat dalam jangkauan, kalau saja mereka bisa mengulurkan tangan. Sayangnya, jalan menuju bintang itu penuh dengan banyak bahaya. Jumlah klon yang bergegas masuk terus bertambah, dan tekanan status di sekitar mereka semakin cepat. Ketiganya tidak lagi memiliki banyak energi magis yang tersisa di dalamnya karena mereka telah terbang seperti roket satu arah dengan total mengabaikan pengawetan bahan bakar. Gugu. Jarak menuju klon semakin pendek dan pendek. Jika mereka bertiga maju ke depan dengan menerobos semua klon ini, maka tidak apa-apa menyelamatkan Kim Dokja, mereka tidak akan bisa kembali sama sekali. Namun, bagaimana jika mereka memfokuskan energi magis yang tersisa menjadi hanya satu orang? Petik 2. Hanya ada satu cara. Mereka bertiga saling menatap pada saat yang sama. Mereka tidak bisa menyelamatkan Kim Dokja bersama. Yang berarti hanya satu di antara mereka yang bisa mencapai bintang itu. Fin.